Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenek Haironi. Saya akan melaksanakan PPL siklus 2, kategori 1 gelombang 3, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, tangan kencangkan nanti gerak. Kita gerak. Oke, sebelum kita mulai berdoa, coba berdiri semuanya, ibu semuanya. Cek rapian dulu ya. Sudah masuk baju semuanya? Sudah, berarti sudah rapi ya. Baik itu yang laki-laki ataupun yang perempuan, sudah rapi semua ya. Jilbab, nggak ada yang nampak rambut. Kemudian baju memang benar-benar masuk. Nggak boleh masuknya setengah-setengah ya. Oke. Nah, kalau kita rapi, kita terlihat cantik dan baik. Nah, oke, boleh duduk semuanya Pak. Ketua kelas, silakan siapkan terlebih dahulu. Persiapan berdoa mulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya? Baik, syukur alhamdulillah. Berarti pagi ini tetap semangat ya? Oke, sudah sarapan semua? Sudah. Kalau nggak sarapan, gimana mau semangat untuk belajarnya? Nah, kantuk juga akan timbul kalau perut lapar. Nah, tadi sebelum kita berdoa, itu kerapian sudah dicek ya, dan semuanya sudah rapi. Nah, sekarang kita mulai ngecek kebersihan, karena di sekolah kita itu sudah menerapkan zero sampah. Coba lihat dulu di bawah meja, bangku atau dalam lacinya, ada nggak sampah lagi yang tersisa? Yuk, silakan dilihat. Sudah bersih? Sudah ya? Oke, berarti anak-anak ibu semuanya tetap selalu menerapkan zero sampah ya. Nah, sekarang ibu akan ngabsen terlebih dahulu supaya tahu siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini. Aditya Pratama, Aljundi Rabani, Amel Widi Rahmadini, Amelia Ayu Azahra, Anindya Ayu Nintias, Ardiansa, Aisyah Aulia. Kita sudah mempelajari tentang ekosistem. Nah, komponen-komponen apa saja yang ada di sekitar kelas kalian ini? Yuk. Oke, silakan Ardiansa. Ada komponen biotik dan abiotik, Bu. Ada komponen biotik dan abiotik. Nah, bagaimana peran antara komponen tersebut? Oke, silakan. Contohnya peran udara pada makhluk hidup. Oke, peran
kehidupan manusia untuk oksigen. Oke, oksigen yang kita hirup ya setiap saat, setiap hari. Kemudian kita juga mengeluarkan karbon dioksida. Oke, bagus sekali ya anak ibu semuanya. Nah, di sini di depan ini ibu sudah menampilkan suatu gambar. Jadi di sini apa yang terjadi antara kedua makhluk tersebut? Yo, apa yang terjadi antara kedua makhluk hidup tersebut? Ya, silakan. Kupu-kupu hinggap pada bunga. Oke, kupu-kupu hinggap pada bunga, bagus ya. Oke, nah, di sini juga ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, melalui model problem based learning menggunakan media PowerPoint dan video dengan diskusi kelompok peserta didik mampu menganalisis komponen ekosistem dan interaksi antar spesies. Kemudian tujuan yang kedua itu melalui diskusi kelompok dengan bantuan LKPD ekosistem peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusinya mengenai komponen ekosistem dan interaksi antar spesies. Nah, di sini nanti sebelum kita masuk kepada bagian inti, Ibu terlebih dahulu akan menyampaikan secara garis besar apa saja yang akan kita lakukan berikutnya nanti. Nah, yang pertama nanti itu Ibu akan menayangkan suatu video pembelajaran. Kemudian nanti anak-anak Ibu duduk secara berkelompok untuk mengerjakan LKPD yang akan dibagikan. Nah, setelah terjadinya diskusi, maka hasilnya tadi itu akan dipresentasikan ke depan kelas oleh setiap kelompoknya. Nah, setelah itu barulah kita menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Yang terakhir itu ada post test. Tapi nanti sebelum post test itu Ibu akan memberi refleksi diri dulu terhadap anak-anak Ibu semuanya. Barulah kita mengadakan post test. Nah, sekarang coba dengarkan dan simak ya video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video kali ini komponen abiotik dan interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik pada ikan hiu atau ikan lainnya yang lebih besar. Dengan menempel seperti itu, sisa makanan ikan hiu yang berupa remah-remah dimanfaatkan oleh ikan remora. Ikan remora juga diuntungkan karena terhindar dari predatornya. Sementara itu, kehadiran ikan remora tidak mengganggu ikan hiu. Ikan hiu tidak diuntungkan, juga tidak dirugikan. Kemudian yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan simbiotik yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Contohnya adalah nyamuk dengan manusia. Nyamuk akan menggigit dan menghisap darah kita. Bahkan jenis nyamuk tertentu bisa menyebarkan penyakit mematikan seperti demam berdarah atau malaria. Bagi nyamuk, hubungan ini menguntungkan karena bukan saja mendapatkan darah, tetapi juga dapat berkembang biak. Namun bagi manusia, hubungan ini merugikan karena dapat terserang penyakit berbahaya. Kemudian selanjutnya adalah interaksi antar komponen biotik. Komponen biotik secara timbal balik dapat mempengaruhi komponen biotik lainnya. Sebagai contoh, dalam peristiwa simbiosis, masing-masing simbion mempengaruhi satu sama lain. Misalkan seekor lebah menghisap madu dari sekuntum bunga. Lebah mendapatkan madu. Nah, dari peristiwa tersebut terbentuklah awan yang apabila dalam jumlah banyak dapat menghalangi sinar matahari ke bumi, sehingga intensitas cahaya matahari ke bumi berkurang. Di samping itu juga dapat menyebabkan
hujan yang akhirnya kembali lagi ke perairan. Kira-kira dari penayangan video tadi, apa isi video tersebut yang bisa kalian cermati dan kalian ambil? Oke, silakan. Tentang intraspesifik, Bu. Tentang Intraspesifik. spesifik. Oke, bagus ya. Nah, ya silakan. Jenis-jenis interspesifik. Jenis-jenis interspesifik. Oke, mantap. Ya, Bu. Bagus. Oke, silakan. Macam-macam simbiosis, Bu. Macam-macam simbiosis. Oke, bagus sekali ya. Berarti dari beberapa menit tadi anak-anak ibu semuanya menyimak dengan baik ya mengenai video komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Nah, ya dalam video tadi di situ yang mana komponen biotik itu terdiri dari apa? Intraspesifik dan interspesifik. Kemudian juga ada macam-macam dari simbiosis. Yang mana di situ ada simbiosis mutualisme, komensalisme dan parasitisme. Jadi, insya Allah nanti bisa ya mengerjakannya LKPD yang akan ibu bagikan itu, karena dari penayangan video aja tadi sudah bisa mencermati. Nah sekarang anak-anak ibu semuanya silakan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang kalian inginkan. Tetapi kelompoknya nggak usah jauh-jauh ya. Istilahnya itu yang dekatan tempat duduk saja supaya jangan sulit nanti berpindah-pindah terlalu jauh. Oke, silakan yang rapi ya. Yang rapi. Setelah itu baru ibu bagikan ke KPD. Sudah duduk berkelompok. Setiap kelompok itu berjumlah 5 atau 6 orang ya, satu kelompok. Oke. Ini LKPD-nya ada 2 satu kelompok, kemudian ini bahan ajarnya sebagai pendukung ya. Lampiran 1. Gambar ekosistem kelompok ini. Ada kesulitan? Belum. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan ya. Ini gambar nomor. Gambar Kelompok ini bagaimana? Ada yang kurang jelas dengan pertanyaannya? Jelas ya? Bagaimana kelompoknya? Paham? Paham ya? Waktu sekitar 20 menit ya.
lanjutkan untuk presentasikan hasil diskusinya. Oke, yang pertama maju dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini bukan karena kita dikasih kursi, tapi di sini kami mau presentasi. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok presentasi kami. Saya Rosa Amanda sebagai moderator, saya Fadila Nurul Asmi sebagai notulen, saya Rifka Hanisa sebagai penyaji. Saya Dede Christopher sebagai anggota. Baiklah, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari LKPD yang telah kami kerjakan yang akan disampaikan oleh Rifka Hanisa. Pada Rifka Di sini kami akan menjawab soal-soal yang ada di LKPD sesuai dengan hasil diskusi kami. Ada beberapa soal yaitu sebutkan semua faktor biotik yang ada di dalam ekosistem tersebut, sebutkan semua faktor abiotik yang ada di dalam ekosistem tersebut, dan bagaimana interaksi yang terjadi antara faktor biotik dan abiotik. Pada lampiran 1, gambar ekosistem, kelompok kami memilih gambar nomor 8. bisa lihat ya teman-teman, yang kurang jelas dilihat di LKPD ya masing-masing. Faktor biotik yang terdapat pada ekosistem tersebut yaitu ikan, lobster, katak, kura-kura, kerbau, burung jalak, dan jamur. Sedangkan faktor abiotik yang terdapat pada ekosistem tersebut yaitu ada tanah, air, dan sinar matahari. Interaksi yang terjadi antara komponen biotik dan abiotik adalah terjadinya fotosintesis. Karena fotosintesis terjadi pada tumbuhan yang termasuk komponen biotik. Tumbuhan membutuhkan air dan unsur hara. Ikan membutuhkan air dan sinar matahari yang merupakan komponen abiotik untuk dapat melakukan fotosintesis. Interaksi netralisme, kelompok kami memilih gambar nomor 1, yaitu kambing dengan ayam. Kompetisi, kami memilih gambar nomor 6, yaitu harimau melawan beruang. Amensalisme, kami memilih gambar nomor 7, yaitu pohon pinus dengan tumbuhan lainnya. Predasi, kami memilih gambar nomor 9, yaitu singa memangsa zebra. Simbiosis mutualisme, kami memilih gambar nomor 15, yaitu kupu-kupu menghisap madu pada bunga. Simbiosis komensalisme, kami memilih gambar nomor 16, yaitu ikan badut dengan anemon laut. Dan simbiosis parasitisme, kami memilih gambar nomor 29, yaitu bunga rafflesia yang menghisap makanan dari akar dan batang induknya pada lampiran 2. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kepada kelompok lain, adakah yang ingin bertanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Mak ingin bertanya kepada kelompok 1. Kenapa pada amensalisme kelompok 1 memilih gambar nomor 7 yang berisi pohon pinus dengan tumbuhan lainnya? Kenapa tidak memilih nomor 35 yang berisi cacing pita dan manusia saja? Maaf, sebelumnya bisa diulang kembali pertanyaannya? Kenapa pada amensalisme kelompok 1 memilih gambar nomor 7 yang berisi pohon pinus dengan tumbuhan lainnya? Kenapa tidak memilih nomor 35
yang berisi cacing pita dan manusia saja. Oke. Silakan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 yang akan disampaikan oleh Dedi Christopher. Kepada Dedi. Kenapa pada amelsalisme kelompok 1 memilih gambar nomor 7 pohon pinus dengan tumbuhan lainnya? Kenapa tidak memilih gambar nomor 35 cacing pita dengan manusia saja? Karena menurut kelompok kami, gambar nomor 7 itu lah yang termasuk ke dalam simbiosis amelsalisme, yang mana pohon pinus dapat mengeluarkan senyawa alelopati yang bisa menyebabkan tumbuhan lain tidak tumbuh subur. Sedangkan pada gambar nomor 35 itu termasuk ke dalam parasitisme, yang mana cacing pita mendapat keuntungan karena mengambil sisa dari makanan yang menyebabkan manusia dirugikan. Oke. Bagaimana kelompok 4? Sudah? Oke. Nah, jadi di sini Ibu akan meneruskan kembali ya. Pertanyaan dari kelompok 4 tadi, kenapa pada amensalisme kelompok 1 memilih gambar nomor 7 ya? Kenapa bukan gambar nomor 35? Tuh. Tadi sudah dijawab oleh Dedi Christopher, yang mana kelompok 1 dia lebih memilih gambar nomor 7, yang mana di situ pada gambar nomor 7 itu termasuk simbiosis amensalisme, yang mana simbiosis tersebut hanya merugikan saja satu kartu. Oke, bagus ya. Kita beri tepuk tangan. Oke, boleh ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sebelum lanjut ke kelompok 2, karena dari tadi kita sepertinya sudah jam sekali ya. Jadi sekarang kita mulai speaking sedikit, supaya otot-otot ini kemudian pikiran anak-anak semuanya itu mulai fresh lagi. Oke, silakan berdiri semuanya. Oke, coba ikuti ya. Mungkin di sini nggak usah pakai musik. Di sini gunanya untuk menggerakkan tubuh kita saja. Ya. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Marina menari di atas menara. Oke, mungkin cukup ya. Sudah? Sudah agak mulai fresh lagi. Baik itu yang duduk lama dari tadi sudah masing-masing ya. Langsung kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah? Sudah duduk? Ayo, duduk. Nah, sebelum kita masuk kepada proses hari ini, siapa kira-kira yang bisa menginputkan mengenai pembelajaran hari ini? Interaksi antar komponen biotik terbagi menjadi dua, yaitu intraspesifik dan interspesifik. Oke, bagus ya. Jadi, intraspesifik dan interspesifik. Ayo, siapa lagi? B, silakan dia. Oke, jadi kesimpulannya mengenai pelajaran hari ini yaitu mengenai predasi, kompetisi
nutrisi, simbiosis. Simbiosis itu ada banyak juga ya. Ada mutualisme, komensalisme, dan amensalisme dan juga netralisme. Oke, sebelum kita mulai post-test, Ibu akan memberikan refleksi diri ya. Silakan kalian checklist terlebih dahulu. Buat nama checklist, waktunya sekitar lebih kurang ya. Baik, sini sudah. Ayo kumpulkan. Silakan seluruh buku ditutup ya. Tutup oleh buku yang ada di atas mejanya. Yang ada cuma pena saja. Jangan ada yang buka buku. Buku taruh di tas. Boleh dilingkari, boleh disilang ya. Masih ada yang kurang? jaring dan rantai makanan. Silahkan dipelajari, memang di rumah ya. Nah, cari referensi yang banyak mengenai jaring-jaring dan rantai makanan tersebut. Oke, mungkin kita sudah selesai pada hari ini. Silakan ketua kelas untuk disiapkan terlebih dahulu. Persiapan berdoa mulai. Waalaikumsalam.